Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri dulu ya Pak. Saya Rehan Sagifti, mahasiswa Universitas Pamulang Serang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Bersama rekan saya, Saya Istri Besada Amalia dari Fakultas Administrasi Negara, Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ya. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu Pak. Ya. Saat ini kami sedang bersama Bapak siapa? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dik Abdul Hamid. Saat ini diberi kewenangan, diberi amanah sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai pertanyaan pembuka ya Pak, dapatkah Bapak menjelaskan apa tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah? Baik, beberapa hal tupoksi dari Bakes Bangko atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu mempunyai tugas pokok dan fungsi beberapa tugas gubernur, bupati dan wali kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Itu tupoksinya. Yang utamanya Kesbangko adalah untuk menjalankan tugas pokok itu. Kesbangko sebagai menyelenggarakan fungsi yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik. Bidang kesatuan bangsa dan politik itu kalau di kami di Kabupaten Serang di Poldagri. Yang kedua di bidang kewaspadaan nasional atau Wasnas, dan yang ketiga bidang wawasan kebangsaan. Kemudian terkait dengan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik, seperti yang saya sampaikan, kami mengurusi terkait dengan partai politik atau perpolitikan, termasuk penyelenggaraan pemilu atau sebagai supporting pendamping penyelenggaraan pemilu, pilkada terutama. Karena pilkada ini dibiayai oleh daerah, maka kami sebagai pendamping KPU dan Bawaslu, rata-rata kita mendampingi KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada. Kemudian di Kabupaten Serang ini bidang Poldagri itu disandingkan dengan Ormas, maka kami melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemahasiswaan atau sejenisnya. Kemudian di bidang pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesbangko, tiga, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang yang pertama ideologi dan kewaspadaan. Itu ideologi dan kewaspadaan di kami, ideologinya ada di Wasbang, kewaspadaannya ada di Wasnas. Kemudian ketahanan bangsa, kemudian politik dalam negeri yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ada pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang Bakes Bangko. Apa evaluasi dan pemantauan? Terkait dengan pemantauan situasi kondisi politik di daerah. Itu berlandasan pada Permendagri nomor 61 tahun 2011. Ada tupoksi. Yang kedua ya Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana sih kondisi perkembangan politik di Kabupaten Serang saat ini menurut pandangan Kesbangko? Perkembangan politik di Kabupaten Serang, alhamdulillah, untuk pilkada tahun 2024-2025 sudah mulai terbuka, artinya masyarakat sudah melek politik, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pilkada itu alhamdulillah mencapai 65%. Artinya perpolitikan di kita sudah mulai dewasa, tumbuh meningkat gitu. Dari
perpolitikan sebelumnya. Kemudian program apa saja yang dilakukan Kesbangpol untuk meningkatkan pendidikan politik di masyarakat? Di masyarakat, beberapa tahun ke belakang kami melakukan program-program berupa pendidikan politik terhadap masyarakat. Rata-rata narasumbernya, karena untuk termasuk salah satunya pendidikan politik itu menghadapi pilkada, menghadapi pemilu, maka narasumbernya yang pertama kita hadirkan dari KPU dan Bawaslu dalam rangka peningkatan partisipasi. Tentunya ini juga pendidikan politik terhadap mereka. Ya. Kemudian pasca pemilu ini kami melakukan pendidikan politik berupa BIMTEK atau bukan BIMTEK, apa namanya, berupa safari. Walaupun memang mohon maaf untuk tahun ini terus terang saja kami belum bisa melakukan hal tersebut, dan insya Allah sudah ada perencanaan di perubahan nanti kami akan melakukan pendidikan politik di kecamatan-kecamatan. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan pemilih pemula? Kalau tantangan terbesar sih menurut saya, karena alhamdulillah Kabupaten Serang saya lihat sudah mulai dewasa pendidikan pendidikan politiknya atau gaya berpolitik masyarakat Kabupaten Serang sudah mulai dewasa, yang ditujukan yang tadi itu yang saya sampaikan di pilkada kemarin dan pemilu kemarin, alhamdulillah raihan suara kan sudah mulai. Jadi tantangan terbesar sih sebetulnya tidak terlalu menurut saya tidak terlalu bukan tidak ada ya, bukan tidak ada, tetapi saya pikir karena pendewasaan politik masyarakat Kabupaten Serang sudah mulai dewasa dalam berpolitik, maka tantangan itu jadi nggak ini ya Pak, udah tidak terlihat gitu ya Pak? Ya, bukan tidak terlihat, artinya ternyata dengan pendewasaan itu menjadi seimbang gitu. Dan jadi poinnya mungkin tantangan terbesar kembali kepada bagaimana masyarakat bisa tersadarkan atau bisa melek politik, dan itu tugas kami untuk memberikan pendidikan politik tadi gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kesbangpol menjaga kerukunan masyarakat yang memiliki latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam? Ya, Kabupaten Serang, terutama di wilayah Serang Timur dalam ini Cikande, kemudian Serang Barat, itu sudah menjadi penduduk heterogen ya, artinya penduduk yang dari berbagai macam suku, ras, agama ada di Kabupaten Serang. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kami, dan tentunya bagaimana kita menciptakan kondusivitas Kabupaten Serang. Maka karena di di Kabupaten Serang saat ini sudah terbentuk FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kami berkolaborasi dengan FKUB dalam rangka sosialisasi menjaga kerukunan bukan hanya umat, berarti kan kalau di sini kita berbicara ras, suku, agama segala macam termasuk dalam hal itu. Jadi kami berkolaborasi dengan FKUB, dan tentunya bukan hanya FKUB, termasuk instansi vertikal dalam ini kepolisian dan TNI. Dengan kepolisian mungkin di kecamatan-kecamatan dengan Polsek, kemudian di kabupaten dengan Polres, begitupun di TNI dengan Kodim dan Koramilnya. Kita bagaimana bersinergi dengan vertikal, dengan termasuk Kejaksaan Negeri, kita berkolaborasi. Nah, kemudian di Kejaksaan Negeri juga punya kegiatan atau punya tupoksi. Ada salah satu tupoksi kalau tidak salah terkait dengan Bakor Pakem. Bakor Pakem Badan Koordinasi paham tentang paham ini ya, paham keagamaan. Nantilah dicari mungkin Bakor Pakem itu apa ya kalau gitu ya. Itu juga kami berkolaborasi dengan
atau bersinergi dengan Kejari, dengan Kejaksaan, dengan TNI. Poinnya begini, siapapun dalam hal ini, insya Allah termasuk nanti ada mahasiswa mungkin atau ada ada di organisasi kemahasiswaan bisa bekerja sama dengan Kesbangpol dalam rangka kita sama-sama menjaga kerukunan di Kabupaten Serang ini. Pertanyaan lagi Pak. Ya. Bagaimana upaya Kesbangpol dalam mencegah penyebaran paham radikalisme, intoleransi maupun hoax politik di tengah masyarakat? Karena yang kita tahu ya Pak, zaman sekarang kan zaman edan gitu ya, teknologi makin pesat gitu. Adanya banyak berita-berita hoax yang gampang kita percaya gitu Pak. Itu gimana Pak upaya dari Kesbangpol? Upaya dalam hal penanganan hoax, kemudian isu-isu yang memang tidak kalau kita katakan isu yang sesungguhnya malah menjadi provokasi terhadap masyarakat, yaitu isu, maka kami berkolaborasi yang saya sampaikan, tetap kami bersinergi dengan TNI Polri dan Kejaksaan. Kemudian untuk penanganan hal tersebut, kita juga punya Kominfo agar supaya kita kolaborasi dengan Kominfo. Kami berharap kami minta Kominfo juga bisa mengungkap hal tersebut, bagaimana melakukan take down terhadap konten-konten yang malah menjurus kepada merugikan banyak masyarakat, tentunya bukan cuma masyarakat, dengan pemerintah. Ya. Ya. Apa pesan Bapak kepada kami sebagai generasi muda khususnya agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara yang positif dan bertanggung jawab? Pesan-pesan saya terhadap adik-adik, yang pertama, perpolitikan itu ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dari bangku kuliahan. Ikuti sesuai dengan apa yang dianjurkan selama kita pembelajaran. Walaupun memang nanti di lapangan akan berbeda cara penanganan. Yang pertama, terkait dengan partisipasi segala macam, saya berharap ke adik-adik, kita hidup di NKRI dan negara kita negara demokrasi. Poin utamanya sekarang, tumbuhkan jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme di dalam diri kita. Maka ketika sudah tumbuh jiwa patriotisme dan nasionalisme, itu dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran politik. Betapa ruginya ketika kita pilpres, kemudian pileg, kita tidak menyalurkan aspirasi kita ketika kita sudah mempunyai hak. Poinnya kenapa rugi? Hal yang harus kita ikuti adalah peraturan di negara ini. Ketika kita memilih seseorang, kemudian seseorang itu ternyata di tengah jalan, mohon maaf tanda kutip, berbuat yang tidak sesuai dengan aturan dalam negara ini, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan. Nah, banyak sekali ke belakang mungkin dia menjadi golongan putih ya, golput lah, golongan putih. Tapi ketika ada kesalahan seseorang tersebut, dia paling depan, padahal dia tidak memilih, tidak memilih dia. Nah, poinnya, kalaupun kita tidak memilih seseorang yang jadi itu, misalkan seseorang yang kita pilih itu kalah, tapi kita sudah ikut berpartisipasi, mempunyai tanggung jawab politik. Nah, saya berharap adik-adik juga punya yang saya sampaikan, bukan punya, tumbuh kembangkan jiwa patriotisme dan nasionalisme di dalam hidup kita, maka kita akan ketemu dengan kesadaran politik. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih kami ucapkan kepada Andi. Sama-sama. Banyak sekali pesan-pesan yang bisa kami ambil, yang bisa kami terapkan di kehidupan kita. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sama-sama. Kami ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.